Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan pasal 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi." Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah utangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengampuni secara sempurna. Kalau seseorang berbuat salah kepada kita 1 atau 2 kali, mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengampuninya. Tetapi jika ia terus-menerus berbuat salah, diampuni, setelah itu ia berbuat hal yang sama lagi, apa yang harus kita lakukan? Membenci atau menaruh dendam kepadanya? Yesus mengatakan,
ampuni sampai 70 kali 7 kali. Angka 7 adalah angka sempurna dalam masyarakat Yahudi. Dengan berlipat-lipat 70 kali 7 kali, Yesus mau menegaskan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah secara sempurna dan tak terbatas. Orang yang berdosa harus diampuni tanpa perhitungan seperti Bapa di surga yang tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa seseorang harus bisa mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, Yesus sesungguhnya menekankan bahwa mengampuni itu haruslah tanpa batas. Pertama, pengampunan itu merupakan salib. Karena di sana orang berkorban melupakan kepahitannya sendiri dan sepenuhnya memusatkan perhatian pada membahagiakan orang yang membutuhkan pengampunan. Kedua, pengampunan itu merupakan wujud kasih yang menjadi identitas umat beriman. Jika seseorang sungguh beriman, mengampuni sesama adalah sebuah kebajikan yang akan mengalir dengan sendirinya ketika dibutuhkan. Di sini terjadi perubahan makna salib dan korban diri menjadi damai dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, Petrus mendapatkan jawaban dari Yesus atas pertanyaan bahwa mengampuni 70 kali 7 kali. Bagi Petrus, menghitung secara spontan 70 kali 7 kali bukanlah hal yang mudah. Jawaban Yesus mengandung makna bahwa mengampuni saudara atau orang lain tak perlu dibatasi dengan jumlah dan hitungan, melainkan harus selalu diberikan. Prinsipnya adalah sebagaimana Allah murah hati dan selalu mau mengampuni atas kesalahan dan dosa kita, begitu juga kita hendaknya murah hati untuk saling mengampuni. Menaruh dendam dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak menambah apa-apa dalam kehidupan kita, tetapi justru merongrong kita dari dalam dan bahkan dapat memunculkan persoalan baru. Rela mengampuni bukan hanya membuat diri lebih tenang dan nyaman, tetapi juga akan memutuskan mata rantai permusuhan dan kekerasan yang seringkali membuat diri kita dan orang lain semakin menderita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.